Di sini aku sebagai moderator ya Kak, sebelumnya. Di sini juga ada Kanike ya sebagai narasumber. Sebelumnya, apa kabar nih teman-teman yang ada di room Zoom-nya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Kak. Oh iya, di sini kan kita kan ngebahas webinar tentang mindfulness ya. Di sini kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu mindfulness itu? Atau belum ada bayangan gitu? Oke, kalau misalkan memang belum ada bayangan, di sini aku mau ngasih gambaran beberapa terkait mindfulness. Jadi itu mindfulness itu adalah salah satu jenis meditasi yang dapat melatih seseorang untuk bisa fokus terhadap suatu keadaan sekitar dan juga emosi yang dirasakan serta menerima secara terbuka. Nah, manfaat meditasi mindfulness itu tidak hanya terbatas kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Nah, di sini Kanika akan menjelaskan beberapa terkait mindfulness, kayak mengajarkan mindfulness sejak dini. Ini untuk Kanika nanti yang share screen, aku atau kakak ya? Saya aja Mbak Daru, nggak apa-apa. Jadi saya bisa mindah screen sesuai kecepatan bicara saya. Nggak apa-apa, Mbak Daru sudah dibuat co-host kok saya. Bisa Yaudah. screen. Ya Kak, mungkin bisa dimulai aja kalau gitu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Daru sudah memberikan pembukaan untuk acara webinar malam ini. Saya mau menyapa teman-teman sekalian, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah mau hadir, mau menyempatkan waktu untuk ikut bersama-sama di webinar kali ini. Perkenalkan dulu, nama saya Nike, saya salah satu Associate Psychologist di komunitas Love Yourself Indonesia yang sekarang sudah jadi yayasan Cintai Diri Indonesia. Dan malam ini memang kita akan membahas mindfulness, tapi memang lebih mengerucut lagi, bukan hanya mindfulness, tapi untuk diajarkan ke anak usia dini. Gitu. Bukan anak usia dini ya, ke anak-anak secara umum. Gitu. Nanti kita akan bahas kira-kira apakah mungkin anak-anak diajarkan konsep mindfulness gitu ya. Baik, saya mohon izin semuanya untuk share screen dulu. Mbak Daru, tolong saya dilihatkan apakah share screen-nya sudah jalan? Sudah jalan, Kak. Belum. Sudah ya? Sudah, Kak. Oke. Sebentar, ini mau saya besarin, masih belum besar, benar-benar. Nah, sudah. Oke. Sudah tampak lebih besar layarnya, sudah ya? Mbak Daru? Sudah, Kak. Sudah ya, oke. Nanti seandainya saya bicaranya kecepatan atau nggak sesuai sama layarnya, tolong saya juga dikode ya Mbak Daru. Nggak apa-apa, langsung open mic aja. Kadang-kadang gitu soalnya. Baik, Kak. Siap. Iya, terima kasih. Oke, jadi teman-teman malam ini kita akan, sebetulnya saya maunya lebih banyak diskusi gitu ya sama teman-teman semua. Saya juga mohon kalau ada masukan silakan diberi masukan. Karena yang saya bahas hari ini tidak sebanyak topik yang saya bahas biasanya gitu ya. Kalau teman-teman udah beberapa kali ikut webinar yang saya bawakan gitu. Jadi malam ini kita akan membicarakan tentang sekelumit tentang mindfulness itu apa, kemudian dampak positif mengajarkan mindfulness pada anak, kemudian usia anak belajar mindfulness, kemudian prinsip-prinsipnya untuk mengajarkan mindfulness pada anak, kemudian inspirasi latihan mindfulness untuk anak gitu ya. Nah, anaknya usia berapa aja nanti akan saya bagi karena cara mengajarnya pun untuk masing-masing rentang usia beda-beda. Nanti di materi-materi berikutnya akan saya jelaskan. Jadi saya sendiri juga adalah psikolog di 3 platform selain di komunitas Love Yourself Indonesia, saya juga ada di Solution dan Bully ID. Oke. Jadi saya akan langsung masuk aja ke bahasan apa itu mindfulness gitu ya. Jadi mindfulness itu mungkin sudah nggak asing lagi di telinga kita karena itu sudah sangat sering disebut, apalagi di zaman-zaman pandemi seperti ini ya, dikala stres meningkat gitu, kemudian problem kecemasan meningkat, biasanya orang langsung bilang mindfulness gitu. Nah sebetulnya mindfulness itu tidak hanya meditasi,
Jadi tadi saya mau merevisi sedikit bahwa mindfulness itu tidak hanya meditasi gitu ya. Jadi bukan kita mengajarkan anak-anak untuk bermeditasi, tapi mengajarkan gaya hidup mindfulness. Jadi gaya hidup mindfulness itu bagaimana? Nah, itu nanti yang kita bahas berikutnya. Gitu. Jadi mindfulness ini tentang berfokus pada masa kini atau saat ini, bukan di masa depan atau masa lalu. Jadi pikiran kita, emosi kita, tubuh kita itu ada align atau segaris gitu ya di saat ini. Nah, kalau ini pencetusnya adalah Jon Kabat-Zinn, salah seorang psikolog juga gitu ya, atau ahli psikologi yang mendalami teknik mindfulness, dan beliau menyatakan bahwa sebetulnya mindfulness itu mencakup 3 hal gitu yang penting. Yang pertama adalah paying attention atau membawa fokus kita gitu ya pada masa kini. Jadi yang poin yang kedua adalah masa kini, saat ini, sekarang ini. Kemudian yang ketiga non-judgmentally. Jadi kita tidak memberikan tidak memberikan penghakiman gitu ya. Jadi ya sudah kita terima apapun yang saat itu sedang kita rasakan. Entah itu sesuatu yang menyenangkan, tidak menyenangkan atau netral. Gitu ya. Jadi diharapkan kita tidak memberikan evaluasi gitu ya. Jadi berfokus pada masa kini dengan kesadaran penuh, dengan keterbukaan, non-judgmental tadi, dan penuh rasa ingin tahu terhadap pikiran dan perasaan diri kita dan keadaan tubuh kita. Nah, keuntungan menjadikan mindfulness ini sebagai gaya hidup itu sebetulnya sangat berdampak positif pada kondisi psikologis maupun fisik kita. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di yang sudah saya masukkan di dalam PPT ini. Jadi bisa untuk mengelola kecemasan, bisa untuk mengurangi pikiran yang negatif dan ruminasi gitu ya, dan pastinya bisa mengurangi stres, terus bisa meningkatkan memori kita, kemudian bisa membuat kita makin mudah untuk fokus atau konsentrasi, dan ketika ada situasi yang mungkin jadi trigger kita juga lebih bisa mengurangi reaktivitas secara emosional. Termasuk juga untuk tubuh kita itu meningkatkan sistem imunitas gitu. Jadi secara keseluruhan atau secara umum memang mindfulness bisa meningkatkan well-being gitu ya, meningkatkan kesejahteraan fisik maupun meningkatkan kesejahteraan psikologis. Nah, sekarang kalau itu dibawa untuk anak-anak, kira-kira dampak positifnya apa gitu ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, sebetulnya mindfulness ada 3 hal utama itu tadi. Jadi ini juga akan berlaku ketika nanti kita mengajarkan mindfulness ini pada anak. Yang pertama adalah paying attention, memfokuskan pikiran dan perasaan pada saat ini, to present moment, pada masa kini gitu ya, tanpa penghakiman atau tanpa evaluasi. Nah, memang nature anak-anak itu tidak melakukan evaluasi gitu ya. Jadi sebetulnya kita pun dulu ketika masih anak-anak dan kita bisa mungkin waktu itu tidak ada konsep ini gitu ya. Jadi ketika kita menyadari pikiran kita saat kita kecil, kita juga tidak melakukan judgmental atau tidak melakukan penilaian bahwa wah pikiranku ini nggak pantas, pikiranku ini tidak layak untuk dipikirkan saat ini begitu. Itu adalah judgmental atau penghakiman terhadap atau penilaian terhadap pemikiran kita. Nah, ketika kita mengajarkan gaya hidup mindfulness ini pada anak, ada beberapa dampak positif yang ini saya rangkum dalam bentuk dalam 4 poin gitu ya, 4 poin utama. Jadi yang pertama itu meningkatkan kemampuan konsentrasi dan fungsi eksekutif anak. Jadi anak jadi lebih bisa berpikir dengan jernih gitu ya, tidak mudah terdistraksi. Kemudian juga ada peningkatan kemampuan konsentrasi, kemampuan kognitifnya atau kemampuan berpikirnya juga meningkat gitu. Nah, kemudian juga lebih mudah untuk diajak merasa tenang dan damai gitu ya di saat menghadapi kondisi yang penuh tekanan. Kemudian yang ketiga, anak juga lebih bisa bahagia karena bisa menurunkan stres dan kecemasannya tadi. Kemudian yang keempat, anak juga lebih mudah mengembangkan kontrol diri yang sehat karena dia bisa menanggulangi distraksi-distraksi yang mungkin bisa menyeretnya masuk kayak tadi kayak yang kita lihat sekarang ini,
ada kue gitu ya yang begitu menggoda dia untuk makan. Nah, ketika mindfulness ini diajarkan, anak jadi lebih bisa mengenali pola pikirnya sendiri gitu dan bisa lebih connected dengan dirinya sendiri. Dan ketika kita lebih connected pada diri sendiri, itu akan lebih mudah untuk mengontrol atau untuk mengendalikan pikiran kita gitu ya. Dan pikiran itu yang nantinya akan tercermin dalam perilaku. Nah, ini saya kategorikan menjadi 3 untuk usia anak mulai belajar mindfulness. Jadi bisa mulai balita atau usia sekolah atau remaja gitu ya. Nah, yang pertama adalah ketika balita usia 1-5 tahun, anak balita memang belajar mindfulness dengan meniru orang tua lewat role model learning. Jadi ketika kita mau mengajarkan mindfulness pada anak balita, memang orang tuanya yang harus melakukan mindfulness dulu gitu ya, karena nggak mungkin mengajarkan anak balita untuk betul-betul bisa memahami pikirannya sendiri karena kemampuan berpikirnya belum sampai ke sana. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan teladan. Kemudian yang kedua adalah membangun kebiasaan baik yang memusatkan perhatian dengan mempraktekannya sendiri gitu ya. Jadi kita membangun kebiasaan positif kita, kemudian kita biarkan anak untuk melihat itu. Jadi misalnya kita mengurangi sebagai orang tua ini, mengurangi waktu bermain gadget ketika anak ada di sekitar kita. Kemudian lebih banyak melakukan aktivitas yang meningkatkan fokus dan kreativitas, seperti misalnya kegiatan yang ini ya, membuat art atau membuat suatu karya seni bersama-sama, begitu. Jadi kita tidak menghabiskan waktu di depan gadget, tapi lebih mengeksplorasi lingkungan sekitar kita, gitu ya, main di luar, membuat karya seni bersama anak, ngobrol bersama anak, itu juga bisa membuat anak belajar dari kita bahwa kita ada utuh untuk mereka gitu. Dan kemudian kita juga bisa mengajarkan atau memberikan teladan bahwa kita bisa memperlakukan anak dengan baik atau dengan kebaikan hati gitu ya, kindness, ketika kita sedang frustrasi atau kita sedang kesel gitu. Kemudian yang terakhir, kita juga perlu menunjukkan pada anak, kita dapat mengucap syukur tentang apapun yang terjadi di hidup kita. Kemudian, untuk anak usia sekolah, nih usia sekitar 6-12 tahun, memang akan berbeda treatment-nya. Jadi intinya adalah latihan gitu ya, practice is key. Jadi tunjukkan bahwa mindfulness itu adalah satu tool atau satu alat yang bisa membantu anak mengeksplorasi berbagai sensasi baru yang ada di sekitarnya gitu ya, dan mengenali efek sensasi itu di tubuh mereka. Nah, jadi mindfulness ini juga bisa dipakai dalam rutinitas sehari-hari seperti ketika membaca, kemudian ketika kita lagi main di luar, atau anak bisa membuat karya seni, itu dilanjutin lagi dari yang balita sampai ke usia sekolah. Nah, dari latihan-latihan mindfulness itu juga anak bisa belajar untuk let go. Jadi bisa memaafkan diri sendiri maupun orang lain gitu ya. Nanti ada latihannya, nanti di belakang saya jelaskan. Kemudian untuk anak usia remaja memang karena mereka sudah beda lagi levelnya, mungkin kita bisa memberikan space atau ruang gitu ya, supaya mereka juga bisa eksplorasi atau mencari tahu apa sih sebetulnya yang mau mereka lakukan di hidup mereka gitu ya. Lagi bakaran, matiin itunya. Karena memang fase-fase remaja ini adalah fase-fase pencarian jati diri gitu. Jadi kita berikan space itu untuk mereka mengeksplorasi diri sendiri maupun minatnya gitu ya, mau kemana, belajar tentang dirinya sendiri. Kemudian ajarkan anak juga untuk memakai mindfulness sebagai tool untuk relief dari tekanan. Jadi ketika kan tadi memang dari orang tua gitu ya semua, dan kita juga tidak bisa memaksakan anak untuk belajar meditasi tanpa ada keinginan atau dorongan dari anak itu sendiri mau belajar. Jadi mungkin kita bisa contohkan terlebih dahulu bahwa mindfulness itu bisa dipakai sebagai satu tool untuk kita tuh bisa rilis, bisa lepas gitu ya perasaannya dari satu tekanan. Nah, ada juga metode yang bisa dipakai untuk anak remaja untuk menghandle atau mengelola emosi yang mereka rasakan, karena seperti kita tahu anak remaja tuh emosinya fluktuatifnya sangat tinggi gitu ya. Dan ini ada resep gitu namanya metode RAIN.
Jadi yang pertama, RAIN itu adalah singkatan atau akronim sebetulnya dari recognize. Jadi R-nya itu dari recognize atau kenali perasaanmu saat itu, kemudian accept, diterima tanpa penghakiman atau judgmental, kemudian kita menyelidiki sebetulnya perasaan itu datangnya dari mana sih. Kan kadang karena terlalu banyak peristiwa gitu ya, kita nggak tahu mana yang jadi sumber dari perasaan negatif yang kita alami gitu. Nah, kita selidiki, kita cari tahu gitu ya, dengan penuh rasa keingintahuan dari mana sih emosi ini timbul gitu. Kemudian yang terakhir adalah non-identification. Jadi ini adalah praktek dari non-judgmental itu tadi, bahwa emosiku bukan diriku. Jadi kita ketika bisa detach atau bisa lepas dari emosi dan menyadari bahwa emosi itu bukan diri autentik kita jadi lebih bisa mengelola itu dengan lebih baik. Nah, ini adalah beberapa prinsip untuk mengajarkan mindfulness pada anak gitu ya. Ini berlaku untuk semua usia, jadi ini memang khusus untuk orang tuanya gitu, bukan untuk anaknya. Jadi yang pertama dan ini yang paling penting, bahwa semua praktik mindfulness itu dimulai dari orang tua, berapapun usia anaknya. Jadi ketika kita sebagai orang tua atau mungkin sebagai guru gitu ya, ingin mengajarkan keterampilan ini, maka kita sendiri juga harus melakukan. Yang pertama, supaya anak juga melihat role model di orang dewasa di sekitarnya. Dan yang kedua, memang anak juga melihat testimoni gitu ya, hasil dari kita mempraktekkan mindfulness itu, kita juga mendapat hal yang positif dan mereka juga merasakan itu. Jadi sebagai sumber inspirasi untuk anaknya. Kemudian yang kedua, orang tua yang paling mengenal anak gitu. Jadi gunakan pengetahuan dan intuisi kita sebagai orang tua atau guru untuk mengenali dan membimbing anak. Jadi kita yang akhirnya bisa tahu apakah anak ini sudah ready atau tidak misalnya untuk diajarkan latihan mindfulness. Kemudian yang ketiga, pertahankan agar latihan mindfulness tetap singkat. Jadi mungkin yang bisa kita jadikan patokan usia dikalikan 1 menit gitu ya. Jadi kalau usianya misalnya 6 tahun ya berarti 6 dikalikan 1 menit. Berarti 6 menit total dia belajar mindfulness di 1 hari. Nah nanti kalau anaknya makin besar tentu saja bilangan pengalinya makin besar gitu ya. Jadi kayak misalnya 12 tahun ya berarti sehari itu mungkin dia bisa belajar minimal 12 menit. Ataupun kalau kita mau mengajarkan dia lebih banyak, kita bagi 12 menit itu mungkin 12 menit di pagi hari gitu ya, setelah bangun tidur, nanti di siang hari setelah dia sekolah PJJ misalnya. Kemudian nanti yang terakhir yang ketiga kali ketika dia mau tidur, itu juga bisa seperti itu. Tapi pastikan bahwa setiap kali latihan, 1 kali itu waktunya tetap singkat. Jadi tidak menjadi beban gitu ya buat anak. Kemudian yang keempat, jangan pernah memaksa anak usia berapapun untuk bermeditasi. Karena memang mindfulness intinya bukan meditasi sebetulnya. Tapi memang meditasi itu jadi sarana yang paling mewakili konsep mindfulness. Jadi mindfulness itu bisa dipelajari dengan cara apapun, termasuk ketika kita lagi aware dan kita lagi ngomong seperti ini. Yang penting bahwa kita aware dengan pikiran kita, dengan perasaan kita saat ini, dengan objek pikiran kita yang kita pikirkan sekarang, dan kita aware juga dengan tubuh kita gitu. Jadi mau kegiatan apapun sebetulnya ini gaya hidup yang bisa kita terapkan. Jadi nggak harus dengan meditasi. Tapi meditasi memang bisa untuk meningkatkan kemampuan mindfulness kita gitu ya. Kemudian praktek mindfulness memang tidak selalu tentang duduk diam. Tadi yang sudah saya sampaikan, kita bisa melakukan apapun dan kita tetap bisa aware. Yang terakhir yaitu praktekkan mindfulness pada aktivitas sehari-hari. Jadi memang orang tua sebagai role model perlu melakukan ini on daily basis gitu ya. Jadi tiap hari kita perlu lakukan. Jadi anak melihat bahwa ini bagian dari rutinitas saya. Bukan ketika saya hanya stres saja melakukan ini gitu ya. Jadi memang itu sesuatu yang rutin, sesuatu yang biasa untuk dilakukan sehari-hari. Nah, ini adalah beberapa inspirasi latihan mindfulness yang saya ambil dari New York Times, dari website memang, dan saya pikir dari semua bentuk latihan ini yang paling nyata gitu ya, untuk anak usia balita, anak usia sekolah maupun anak remaja. Jadi sangat konkret gitu caranya. Karena memang konsep mindfulness ini kan sebetulnya konsep yang abstrak banget gitu ya, bahkan untuk orang dewasa juga kadang kita perlu betul-betul mendalami sampai kita bisa paham gitu. Jadi
ini sangat konkret banget dan bisa mulai diajarkan untuk anak-anak. Nah, ini yang pertama, balita itu kita bisa ajarkan untuk teknik pernafasan sebetulnya. Nah, ada beberapa step, dari step 1 sampai step 5. Alat yang diperlukan hanya kincir mainan, terserah mau kincir kertas, kincir plastik, boleh. Yang penting ada benda atau objek yang akan kita tiup dan bisa bergerak gitu ya. Nah, memang yang bentuknya paling menarik untuk dilihat dengan lama itu ya memang kincir angin biasanya. Dan caranya adalah kita duduk bersama-sama dengan anak berdua, masing-masing membawa kincir angin sendiri-sendiri gitu ya. Jadi mama dan anak atau papa dan anak boleh, atau mau bertiga juga boleh. Jumlah orangnya tidak ada batasan. Nah, ketika kita pegang kincir masing-masing tadi, kita akan siap-siap meniup gitu ya, tapi dengan badan yang tegak. Jadi punggungnya tegak tapi badannya rileks. Kemudian kita tiup masing-masing kincir angin yang ada di tangan kita masing-masing, tapi bersama-sama gitu ya. Jadi mungkin bisa dihitung 1, 2, 3 gitu. Nah, kita bisa bareng-bareng tiup. Kemudian coba dengan yang pertama kali ini dengan napas yang panjang dan dalam. Jadi nah itu jadi kita ambil napas dari hidung, kemudian ditiup dari mulut yang panjang dan dalam. Nah, kemudian kita bisa amati perasaan orang dewasanya nih, kita ini bagaimana gitu ya. Apakah kita jadi rileks, ataukah biasa aja, ataukah makin berdegup gitu jantung kita, jadi kayak makin tegang gitu ya. Nah, nanti kalau kita sudah bisa mengamati perasaan kita sendiri, bisa mengamati sensasi tubuh yang kita rasakan, kita bisa tanya sama anak, kalau kamu gimana rasanya? Kalau mama tadi kerasa begini. Nah, itu bisa dijadikan satu diskusi gitu sama anak ya. Kemudian bisa ditanyain apakah kamu jadi tenang dan rileks gitu, atau merasa lebih calm gitu ya, lebih kalem kalau anak balitanya sudah bisa diajak ngomong. Atau kita lihat aja responnya dia bagaimana, apakah jadi nggak sabar, kepingin lari-lari gitu, atau malah bisa lebih tenang daripada biasanya. Kemudian yang step 3, sekarang coba ditiup dengan napas yang pendek dan cepat. Jadi kita bisa ngomong sama anak kita, ayo dek coba ditiup dengan napas yang cepat, napas yang pendek. Nah, itu bisa kita lakukan beberapa kali, dalam beberapa hitungan gitu ya, langsung dilakukan 4 kali atau 5 kali, kemudian kita amati lagi bagaimana reaksi tubuh kita sekarang. Apakah masih merasakan sensasi seperti tadi, atau beda gitu sensasi yang dirasakan. Nah, kemudian yang terakhir, coba ditiup dengan napas normal. Amati perbedaannya. Nah, setelah dari 3 macam napas tadi dicoba, kira-kira pada tubuh kita sendiri sebagai orang dewasa itu apa yang kita rasakan? Ada bedanya enggak gitu. Kalau ada bedanya apa? Nah, ketika anak yang sudah bisa diajak ngobrol, itu bisa dibahas gitu ya sama anaknya. Tapi kalau memang misalnya anaknya nggak bisa diajak ngobrol, baru niup sekali, 2 kali lari, ya nggak apa-apa. Nanti kita coba ajak lagi gitu. Jadi memang ini nggak bisa diterapkan 1 kali duduk kadang-kadang untuk anak usia balita gitu ya. Jadi nyicil dulu step 1, step 2, lari. Nanti ya kapan besoknya coba lagi gitu ya. Jadi sebagai orang tua, untuk mengajarkan mindfulness ini memang nggak boleh cepat menyerah. Jadi mulai stepnya tuh ringan, sedikit-sedikit, tanpa beban gitu, biar kita sendiri juga ikut menikmati dan anak melihat ini bukan beban. Itu yang perlu ditekankan. Kemudian untuk anak usia sekolah yang usianya 6-12 tahun, itu bisa lebih, kegiatannya bisa lebih ini ya, lebih bisa naik level gitu ya. Jadi sekarang kita pakainya snow globe atau bola glitter gitu. Atau kalau misalnya nggak ada snow globe atau kayak bola salju gitu, kita bisa pakai toples yang dikasih air, kemudian dikasih bubuk glitter gitu ya. Bubuk glitter atau glitter yang bentuknya potongan tapi cukup banyak. Nah, setelah itu terkumpul glitternya di dalam gelas, kita bisa guncang. Nah, ketika diguncang, pasti glitter itu kan berputar-putar ya, dan airnya jadi tampak keruh. Nah, ketika itu terjadi, kita bisa menyadari bahwa ternyata kita nggak bisa lihat atau benda lain di seberang glitter, di seberang snow globe atau bola itu dengan jelas gitu ya, karena si glitter yang muter-muter dalam air tadi membuat airnya keruh. Nah, kemudian ketika kita berhenti mengguncang, maka glitter itu akan pelan-pelan mengendap gitu ya di bawah.
Nah, saat glitter itu tenang, kita bisa melihat dengan jernih lagi. Nah, jadi sebetulnya pengalaman bermain bola snow globe ini bisa kita jadikan satu pelajaran bahwa begitulah pikiran kita gitu ya. Saat kita memang sedang banyak pikiran yang kalau di bahasa Inggris itu racing thoughts, jadi pikiran-pikiran yang menyerbu kita yang banyak sekali dan rasanya semua minta diperhatikan gitu isi pikirannya. Itu seperti kita mengguncang si bola salju ini tadi. Jadi seolah-olah kita nggak bisa berpikir dengan jernih karena banyak sekali pikiran yang kita pikirkan gitu. Namun ketika kita berhenti bergerak dan membiarkan pikiran-pikiran ini akhirnya mengendap, kita jadi lebih bisa melihat atau berpikir dengan lebih jernih. Nah, ini juga ada 2 latihan lainnya yang nanti kita bisa baca mungkin. Ini kalau yang, jadi ini memang usia yang paling banyak ada latihannya anak usia sekolah gitu ya, karena tadi seperti yang disampaikan di sebelumnya, memang practice is key gitu. Jadi untuk anak usia sekolah ini latihan yang konkret ini sangat membantu nanti untuk menyiapkan dia ketika masuk ke masa remaja dan bisa naik level lagi gitu mindfulness-nya. Jadi kalau yang latihan kedua ini butuh teman, jadi tidak bisa sendirian, minimal 2 orang. Alatnya juga bukan alat yang sulit didapat, hanya 1 cup air yang 1 cup dan isinya air gitu ya, hampir penuh. Jadi anak diminta untuk kayak estafet gitu ya, memberikan cup ini pada temannya yang ada di sebelahnya. Atau seandainya mungkin lebih dari 2 orang, cup ini harus dibiarkan untuk muter gitu di antara teman-temannya. Nah, untuk melakukan yang putaran pertama, kita tetap buka mata, tapi tidak boleh bersuara. Jadi tetap perlahan-lahan, tapi dengan diam. Nah, untuk putaran berikutnya, kita tutup mata. Jadi semua anak di dalam satu lingkaran itu harus tutup mata, dan mereka harus tetap mengestafetkan si gelas ini tadi. Nah, dari aktivitas ini, anak jadi belajar bahwa fokus gitu ya. Kita perlu mendengarkan kondisi di lingkungan kita gitu ya. Jadi ketika mereka tutup mata, mereka harus mengandalkan indera lainnya untuk menangkap gerakan ini tadi, supaya gelas ini tidak tumpah gitu ya, atau tidak jatuh gitu. Dan ini juga bisa membuat anak untuk belajar teamwork atau kerja kelompok. Kemudian yang keempat ini adalah untuk remaja usia 13 sampai 19 tahun. Nah, ini sebetulnya nggak butuh 2 orang sih, tapi di sini gambarnya 2 orang gitu ya. Tapi sebetulnya 1 orang pun bisa, dan alat yang diperlukan hanya es batu. Jadi intinya kita perlu siapkan es batu, kemudian kita cari tempat yang nyaman untuk main air, entah itu di halaman, entah itu di atasnya wastafel juga boleh. Kemudian kita ambil 1 es batu, terus kita genggam di tangan, atau mungkin dipegang aja gitu ya. Dan mungkin kita akan kerasa nggak nyaman karena es yang masih baru keluar dari freezer itu pasti akan lengket dan sangat dingin gitu. Nah, ini sebetulnya latihan ini tuh bertujuan untuk membuat kita jadi nyaman di situasi yang tidak nyaman gitu. Dengan cara kita mengamati respon tubuh kita ketika kita berkenaan dengan stimulus yang nggak nyaman. Nah, ini latihannya akan diteruskan sampai anak ini menyadari es ini tadi sensasinya bagaimana gitu ya. Apakah sensasinya di awal tadi ketika es itu baru keluar dari freezer, sampai kemudian ketika dipegang, dibiarkan sekitar 30 sampai 60 detik, kemudian diremas, apakah masih sama seperti tadi di awal gitu ya. Itu yang nanti perlu diamati dan itu akan dijadikan bahan diskusi. Jadi ternyata ketika kita lebih aware dengan respon kita, itu sensasi yang kita rasakan di awal itu bisa berbeda dari yang sensasi akhir yang kita rasakan itu gitu. Jadi akhirnya kita tidak terlalu reaktif untuk memberikan respon gitu ya terhadap apa yang membuat kita nggak nyaman. Jadi ini untuk memberi jeda gitu, kita merespon, diamati dulu, dirasakan dulu efeknya ke badan kita, ke pikiran kita, ke perasaan kita gitu. Oke, dari saya itu dulu
sementara. Nah, nanti kita bisa lebarkan lagi pembahasannya nanti ketika diskusi. Jadi ini ada satu quotes yang bagus menurut saya dari John Dickerson yang menyatakan bahwa salah satu hal positif dari anak kecil tuh mereka punya satu ketertarikan gitu ya, ketertarikan yang sederhana gitu pada segala sesuatu. Dan itu justru sesuatu yang levelnya tinggi dalam mindfulness karena kita perlu mendekat atau punya point of view seperti itu pada dunia seperti anak kecil. Jadi kita perlu terus membangun rasa keingintahuan tersebut. Jadi bukan judgement, bukan penilaian, bukan evaluasi, tapi kita mengeksplor dunia kita dengan penuh rasa ingin tahu. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan. Silakan Mbak Daru, saya kembalikan lagi ke moderator hari ini. Silakan diteruskan ke sesi tanya jawab. Iya, baik. Ya, baik, Kak Nika. Terima kasih atas pemaparan materinya. Mungkin langsung bisa ke tanya jawab aja kali ya, Kak. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya terkait materi mindfulness ini. Yang ingin bertanya bisa langsung on mic, ataupun yang memang tidak bisa on mic bisa langsung chat aja, nggak apa-apa. Mungkin juga ada yang mau share, pengalaman mungkin pernah ada yang mengajarkan seperti itu, silakan. Tanya. Ini ada pertanyaan dari Kak Ajeng, mau tanya untuk orang tua yang sangat kurang mindfulness-nya. Mungkin kurang terkait ini kali ya, kesadaran bahwa mindfulness itu penting gitu kali ya, Kak. Oke, iya, terima kasih pertanyaannya Bu Ajeng atau Mbak Ajeng. Jadi memang tadi seperti yang saya sampaikan, orang tua perlu belajar dulu gitu ya mindfulness. Jadi maksud saya tadi ketika orang tua itu bisa melakukan mindfulness, maka anak juga bisa nyontoh gitu. Nah sekarang bagaimana kalau orang tuanya belum mindful gitu ya? Nah untuk supaya kita juga sebagai orang dewasa punya kadar mindfulness, memang kita kalau bisa sebisa mungkin gitu ya, sedapat mungkin itu mengurangi distraksi. Jadi contohnya nih gadget, nah itu kan sesuatu yang kita butuh, tapi kadang kita jadi kecantolnya lama gitu ya, untuk hiburan, untuk ya cuma sekedar scrolling gitu. Nah mungkin upaya pertama kali yang bisa kita lakukan adalah mengurangi distraksi yang bentuknya dari gadget tadi. Jadi pelan-pelan mungkin ya, jadi kita nggak bisa langsung wah belajar meditasi gitu. Jadi kalau kita langsung ke sana nanti merasa mindfulness ini susah gitu ya, sulit, beban gitu nanti. Jadi kita kurangin pelan-pelan. Yang pertama kali bisa kita lakukan yaitu ngurangin gadget tadi. Jadi ketika ada anak, terutama di sekitar kita, mau anak usia berapapun, entah itu balita, sudah usia sekolah ataupun remaja, coba kita letakkan HP ini, kemudian kita mulai menyadari lingkungan di sekitar kita tuh bagaimana gitu ya. Mungkin kita bisa ngelihat anak kita bisa ngelihat lingkungan yang atau orang lain yang ada di situ, kemudian merasakan dampak dari apa yang terjadi di lingkungan pada diri kita tuh apa gitu. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, mindfulness tuh ada 3 gitu ya. Yang pertama paying attention, kemudian yang kedua di saat ini present moment itu tadi, dan yang ketiga tadi tanpa judgment, jadi tanpa penilaian. Nah, ketika kita belajar untuk paying attention pada satu hal atau pada satu situasi, kemudian memang situasi itu terjadi di saat itu, dan kita bisa tangkap tuh lewat indera kita, entah itu dari penglihatan, dari suara gitu ya, dari telinga, kemudian dari penciuman, dari mungkin kita bisa merasakan saat kita melihat anak kita juga kita terasa, misalnya kita pegang gitu ya anak kita bisa rasakan tekstur bajunya di tangan kita gitu ya. Kemudian kalau misalnya anak kita ngajak kita makan gitu bareng-bareng,
apa misalnya minum es atau makan biskuit, itu kita bisa rasakan sensasinya. Dan itu betul-betul kita rasakan sampai dalam gitu ya, bukan cuma asal lewat gitu. Kita betul-betul semua itu kita maknai gitu, bahwa ini semua saya hadir di saat ini. Dan saya ini sedang berinteraksi dengan anak saya, dan dari seluruh sensasi yang saya rasakan, saya merasa bahagia berinteraksi dengan anak ini. Gitu. Dan nanti apa yang kita rasakan itu tadi, itu bisa nyampe ke anak kita. Kalau kita memang punya relasi yang dekat, itu otomatis kayak terradiasi gitu ke dia. Jadi radiasi itu kan kayak panas itu ya, kayak kita nggak lihat wujudnya, tapi ketika ada api kita di agak jauh pun kita jadi terasa gitu. Karena energi positif itu menular. Jadi ketika kita bisa mindful, ya itu energi positif itu akan tertular dan anak melihat bahwa mungkin respon kita beda dengan biasanya. Meskipun kita ngerasa ya biasa aja, tapi orang lain yang melihat itu akan kelihatan bedanya. Gitu sih Bu Ajeng. Jadi memang kita nggak bisa langsung wah belajar meditasi. Kalau memang misalnya mau langsung belajar meditasi ya itu lebih baik sih. Mungkin bisa lebih cepat gitu proses untuk mindfulnya. Tapi kalau memang itu belum mengarah ke situ ya kita mulai sedikit-sedikit. Gitu. Nanti kalau sudah mau naik level lagi ya mungkin lepas gadgetnya lebih lama. Kemudian ketika kita melakukan sesuatu kita betul-betul rasakan. Jadi misalnya kalau masak nih ya. Nah, saya juga ibu rumah tangga sih, jadi sering masak gitu ya. Jadi kalau kita masak, itu pasti seluruh sensasi di badan kita tuh terasa. Kita pegang bahan terasa gitu ya, pegang bahan bawang sama daging ayam itu juga akan terasa sensasi di tangan kita, baunya juga beda. Kemudian ketika kita potong di atas telenan, bunyinya juga beda gitu ya. Banyak sekali sensasi yang sangat berbeda dari satu bahan ke bahan lainnya. Penciuman juga pasti akan bekerja. Terus rasa panas dari kompor itu juga akan terasa. Nah, ketika kita betul-betul ada di saat itu, betul-betul bisa merasakan itu semua, kita masukkan semua sensasi itu kita masukkan ke dalam pikiran gitu ya, kita olah, kita proses. Nah, itu sebetulnya kita sudah berlatih mindfulness saat itu. Gitu, Bu Ajeng. Memang itu sangat dekat sebetulnya dengan kehidupan sehari-hari. Makanya itu kayak hidup ya, bukan hanya sekedar obat yang kita pakai untuk stres. Nah, nanti ketika kita stres, karena kita sudah terlatih seperti itu, ya akhirnya kita bisa memakai kemampuan itu, mungkin ya kalau sudah sering sekali dipakai, itu akan otomatis lebih mudah menenangkan diri gitu ya. Karena sebetulnya prinsip itu tadi prinsip grounding. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar, teknik grounding juga seperti itu. Jadi mengaktifkan sensasi panca indera kita, sehingga kita akhirnya ditarik lagi ke masa kini, supaya pikiran kita tuh nggak di masa depan gitu ya, gelisah, khawatir sama masa depan, atau di masa lalu. Kita ruminasi, kita marah, kita nggak terima sama masa lalu. Jadi kita betul-betul fokus sama sekarang dan pikiran kita bisa jernih. Jadi nggak reaktif gitu sama sesuatu. Terlatih untuk itu. Itu sih dari saya, Mbak Naru. Dan semoga menjawab ya, Bu Ajeng. Kalau belum menjawab, monggo. Silakan menuliskan lagi atau open mic. Baik, untuk Kak Ajeng, bagaimana pendapatnya? Oh, sudah. Iya, sudah menjawab. Terima kasih, Bu Ajeng. Berarti untuk menyadarkan orang tua itu dari apa ya? Mulai dari hal kecil dulu kali ya Kak, kayak menjauhkan gadget di saat sedang bersama anaknya gitu ya Kak, biar lebih juga. Betul banget. Jadi tapi, ya dari kegiatan sehari-hari ya. Tapi kebanyakan zaman sekarang kan kalau orang tua lebih banyak bermain gadget gitu kan ya Kak, apalagi misal kayak orang tua, misalkan ibu rumah tangga, terus misalkan mau masak gitu, terus anaknya tinggal sambil ditemenin gadget. Itu kalau menurut Kakak gimana Kak? Jadi maksudnya anaknya ditemenin gadget selama kita kerja gitu? Ya. Oh iya, oke. Jadi kalau seperti itu memang efeknya jadi gadget itu jadi pengganti babysitter gitu ya akhirnya. Tapi ya betul. Jadi itu sebetulnya memang ya gimana ya, saya paham sih karena saya juga pernah seperti itu gitu ya. Dan itu memang cara yang paling cepat, paling enak, paling instan buat anak itu tenang memang ya.
Jadi seringkali akhirnya tanpa sadar kita langsung melakukan itu gitu. Nah, kalau itu terjadi sekarang, ya kita perlu betul-betul menyiapkan aktivitas gitu ya buat anak sebagai penggantinya. Kalau misalnya kita masak, ya udah kita sediain, misalnya dia ikut masak gitu ya, dikasih tepung atau dikasih beras. Nah, memang dampaknya jadi berantakan, itu pasti ya, namanya anak kecil. Bahkan yang usianya sudah SD aja ya tetap berantakan. Jadi memang kita harus mau repot gitu. Makanya kenapa semua dimulai dari orang tua, supaya ya anaknya ini seperti dapat kesempatan untuk mengeksplorasi itu. Tapi pada akhirnya hasil itu semua akan jadi baik gitu ya. Anak jadi nggak tergantung sama gadget gitu. Apalagi zaman sekarang nih, zaman pandemi seperti ini, gadget itu kalau dibilang jadi sesuatu yang negatif juga enggak buat saya. Karena tanpa gadget kita nggak bisa survive loh zaman pandemi ini ya kan. Sekarang aja kita pakai gadget gitu. Jadi batasan antara positif dan negatif itu makin tipis gitu. Kalau orang tua nggak menyediakan wadah atau menyediakan waktu untuk berinteraksi secara khusus sama anak, ya udah kita bakal bablas gitu ya, ketelan ombak situasi saat ini gitu. Memang kalau begitu kita perlu kesadaran, memang perlu kita aware bahwa ini perlu ada batasan sebetulnya. Gitu sih dari saya, Mbak Daru. Baik, Kak, terima kasih Kak atas penjelasannya. Teman-teman di sini ada yang ingin bertanya lagi? Atau ada yang mau share pengalaman? Oh, ada ini Mbak Silvi. Ya. Silakan Mbak Silvi. Monggo open Ya. mic. Nah, makasih kesempatannya. Halo Mbak Nike. Halo Mbak Silvi. Iya. Dengar suaranya. Oh iya, putus-putus soalnya di saya, maaf. Sinyal. Iya. Oke. Sudah. Tadi kan aku sempat lihat ya Mbak di slide itu, mindfulness itu kan istilahnya ya kita hadir di saat ini gitu kan, present gitu. Kalau misalnya kecantol yang pas, yang masa lalu, kebawanya nanti ke arahnya marah, mungkin dendam, nggak terima. Dan kalau kecantol di masa depan, mikirin masa depan terus, itu yang ada nanti yang muncul itu cemas, terus khawatir, kayak gitu. Nah, menurut Mbak Nike, kira-kira misalnya orang tua ini, bahasanya apa ya, gagal atau kurang melatihkan mindfulness ke anak, itu efeknya apa sih bagi anak? Karena kalau misalnya aku kembalikan ke diriku sendiri, aku tuh merasa orang tuaku bukan tipikal orang yang mindful. Mereka dar-dar-dor gitu kan. Dan karena mereka nggak mindful, ya nggak mungkin ngajarin kita anak-anaknya ini mindfulness. Otomatis kita ya antara kecantol masa lalu jadi marah, antara kecantol masa depan jadi cemas gitu. Nah, apakah nanti anak kita itu kalau misalnya nggak kita ajarin mindfulness tuh rentan kayak gitu? Maksudnya rentan mungkin anxiety, rentan marahnya nggak terkontrol atau gimana, Mbak Nike? Oke, terima kasih banyak sharing dan pertanyaannya ya Mbak Silvi. Kalau ya sama-sama. Jadi kalau misalnya ditanyain apakah efeknya bisa jadi ketika anak nggak belajar mindfulness gitu ya, apakah anak jadi rentan stres, rentan tadi itu pikirannya kemana-mana, itu ya memang ada sih, ada efek seperti itu gitu ya. Jadi ketika kita belajar mindfulness, itu memang pikiran kita lebih terkondisikan lah gitu istilahnya ya. Nah, memang itu semua dimulai dari orang tua sih, betul Mbak Silvi tadi. Jadi ketika orang tuanya memang nggak mindful, jadi reaktif banget ya. Jadi nggak mindful itu kan artinya dia reaktif sekali. Ketika tertrigger sesuatu, tanpa ada jeda, dia langsung berespon gitu. Nah, respon yang tidak dan kalau reaktif itu nggak terkontrol biasanya. Jadi seperti kita tuh dikendalikan oleh kalau misalnya ada trauma di masa lalu, dorongan hati yang disebabkan oleh trauma ini yang akhirnya muncul keluar gitu. Dan itu biasanya jadinya memicu emosi negatif dari
si orang yang diajak berinteraksi dengan orang yang ke-trigger ini tadi gitu ya. Kalau yang ke-trigger tadi orang tua ya yang kena efek anaknya gitu biasanya. Nah, ketika anak melihat seperti itu dari orang tuanya, memang ya dia juga belajar bahwa cara itu cara yang benar gitu ya. Karena orang tua kan orang pertama yang dilihat anak. Orang dewasa lagi ya, nggak mungkin sama anak-anaknya kan nggak mungkin. Jadi apalagi punya keterikatan emosional. Orang tua kan orang yang signifikan buat anak. Jadi apa yang dilakukan itu mancep atau lengket gitu di memori anaknya. Nah, ketika kita mindful atau kita mengupayakan diri sendiri untuk mindful gitu ya, sebetulnya kita nggak mengajarkan anak dengan sengaja untuk praktek yang tadi saya masukkan di PPT. Tapi kita sendiri mengupayakan diri sendiri untuk mindful gitu. Itu sebetulnya sudah ngaruh sama anak, karena anak nggak lihat sisi reaktif kita itu tadi. Jadi kalau ada sesuatu masalah gitu ya, kadang kan anak itu bisa sensing ya. Kalau orang tuanya ada problem tuh mereka nge-sense, ngerti gitu. Meskipun nggak memahami masalah atau duduk masalahannya itu apa, tapi mereka tuh dong kalau ini ada sesuatu sebetulnya. Nah, ketika mereka nge-sense seperti itu, mereka akan melihat respon orang tuanya ini gimana ya. Apakah reaktif atau mereka tetap bisa berespon dengan sabar, bisa ngerespon dengan lebih tenang gitu ya, nggak langsung marah, nggak langsung terus jadi keras gitu responnya. Nah, ketika seperti itu anak jadi belajar, oh ternyata ketika dalam situasi yang seperti ini, kita tuh nggak harus seperti itu responnya. Gitu. Jadi memang kalau diajarkan secara khusus, itu memang perlu effort khusus gitu ya. Perlu ngeluangin waktu, perlu kita menyediakan mungkin waktu dan tempat dan alat-alatnya. Tapi ketika kita belajar sendiri pun itu juga sebetulnya kita sudah mengajarkan itu secara tidak sengaja ke anak. Gitu sih Mbak Silvi. Jadi mungkin dimulai dari kita ya sebagai orang tuanya. Gitu. Gitu ya, sih. berarti ini ya Mbak Nika lebih ke pola ya. Kita kayak ngontohin pola yang baik gitu. Oh iya, betul. Jadi pola perilaku kita ketika menghadapi satu tekanan itu kan akan diobservasi sama anak gitu ya, diamati karena ya anak kan tinggal bareng kita gitu ya, mungkin juga bisa menilai kita. Makin besar kan dia makin bisa mikir sendiri dan kita nggak bisa mengontrol pikiran anak gitu ya soal kita gitu. Pasti nanti pada satu poin mereka juga bisa menilai, sama seperti kita juga bisa nilai orang tua kita dulu gitu. Nah, nanti respon kita itu akan diproses oleh anak-anak ini dan mereka akan bisa menilai bahwa oh ini respon yang oke gitu. Apalagi nanti ketika mereka kenal temennya, kenal temen orang tua temennya dan beda, nah itu mereka bisa bandingin, oh ternyata orang tuaku tuh lebih bisa jernih gitu ya kalau ada masalah, lebih nggak marah, lebih nggak reaktif gitu kalau ngadepin sesuatu yang ada masalah. Gitu sih Mbak Silvi. Semoga menjawab ya Mbak, nggak bingung ya. Menjawab banget. Mbak Nika, makasih banyak penjelasannya. Sama-sama Mbak Silvi. Baik, terima kasih untuk Mbak Sylvia yang sudah memberikan pertanyaan. Ini ada pertanyaan lagi nih, dari Siti Atira. Bagaimana menerapkan mindfulness khusus remaja secara detail? Kebetulan saya di sini masih di umur mencari jati diri, di mana tidak bisa fokus pada apa yang saya jalankan sekarang, dan lebih memikirkan apa yang sudah terjadi dan terlalu memikirkan masa yang akan datang. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Siti Atira pertanyaannya. Terima kasih juga sudah sharing. Jadi memang betul kalau kita dari itu ya pikiran kita nih nggak bisa kita kontrol, yang akhirnya jadi khawatir sama masa depan, terus jadi juga terutama kayak masa zaman sekarang nih nggak ada kepastian gitu ya, pandemi ini nggak jelas sampai kapan gitu, kemudian banyak tatanan hidup yang juga berubah. Nah, untuk supaya kita bisa mindful sebetulnya mirip tadi sama jawaban saya untuk Bu Ajeng gitu ya, coba dipraktekkan di kehidupan sehari-hari yang untuk hal-hal kecil-kecil tadi. Jadi misalnya, mungkin kalau Mbak Siti Atira tadi masih habis lulus sekolah gitu ya, habis selesai SMA, mungkin kita bisa
tidak terlalu terokupasi atau terlalu perhatian kita fokus banget sama HP atau sama gadget yang lain gitu ya. Jadi kalau memang habis ada kebutuhan untuk seperti ini webinar, kemudian setelah ada sekolah PJJ gitu ya, nanti kalau kuliah juga lewat gadget, ya udah sesuai kebutuhan aja. Atau misalnya kita memang butuh untuk WA sama temen, sama dosen misalnya, ya udah itu aja. Jadi gadget itu jangan dipakai sebagai sarana hiburan utama kita gitu. Nah, gadget itu kan bisa jadi sarana hiburan yang termasuk sosial media, termasuk nonton, termasuk nge-game gitu ya. Banyak banget aktivitas hiburan yang bisa kita lakukan memang di gadget. Nah, kalau memang seperti itu, coba kita pangkas jumlah penggunaannya. Jadi kita lebih memakai waktu yang tadi kita biasanya pakai untuk gadget, kita coba pakai jadi aktivitas yang mengeksplorasi seni misalnya. Kita coba journaling gitu ya. Kita tuangkan kekhawatiran kita di dalam jurnal, kemudian kita tuliskan kita tuh mau jadi sosok seperti apa sih ke depan gitu ya misalnya. Sosok ideal kita tuh kayak apa. Itu nggak apa-apa dituliskan aja di jurnal. Jadi kita punya catatan diri kita di masa depan yang kita harapkan tuh kayak apa sih. Nah, ketika itu sudah jadi itu catatan sosok ideal itu tadi, kita bisa bandingkan dengan diri kita sekarang. Nah, ada yang belum sampai ke sana nggak? Kalau belum sampai ke sana, apakah kita bisa ngatur rencana untuk menuju ke sosok ideal itu tadi? Kalau bisa, ya coba di planning. Nah, itu kan butuh ketenangan pikiran ya untuk melakukan seperti itu. Kalau misalnya memang pikiran kita akhirnya kalut ketika kita menuliskan jurnal itu tadi, ya udah ditutup aja. Kita praktek yang tadi teknik grounding tadi, atau praktek teknik pernapasan. Jadi misalnya kayak teknik pernapasan box breathing itu ya. Jadi kita ambil napas lewat hidung 4 hitungan, ditahan 4 hitungan, ditiupkan keluar 4 hitungan, kemudian di kondisi normal 4 hitungan, nanti siklusnya kembali lagi gitu. Jadi itu bentuk-bentuk untuk menenangkan diri. Nanti saya share di WA group gitu ya gambarnya. Jadi itu sebagai teknik untuk kita aware di kondisi kita saat ini gitu. Jadi supaya pikiran kita nggak kemana-mana dan jernih kembali. Gitu sih. Journaling itu bisa dipakai. Kemudian termasuk tadi menggenggam es itu juga bisa dipakai. Itu kan juga untuk anak remaja gitu ya. Jadi kita belajar untuk merasa comfort, merasa nyaman di situasi yang nggak nyaman. Jadi pegang es itu kan nggak nyaman tuh, dingin terus nusuk gitu dinginnya ya. Nah dengan kita mengajarkan fisik kita untuk bisa tahan dalam kondisi seperti itu, kemudian kita juga bisa merefleksikan pengalaman itu tadi ke diri kita, itu kita bisa dapat sesuatu, kita bisa dapat hikmah bahwa ya aku sendiri untuk megang ini aja aku tahan kok. Jadi kalau aku punya perasaan yang nggak comfort sekarang, aku nggak bisa nyaman sama diriku sekarang karena memang aku nggak tahu ke depan bagaimana ya, aku bisa niscaya aku bisa menjalani itu gitu. Jadi kita jadi lebih punya harapan gitu ya ke depan. Apapun yang terjadi di masa depan ya kita hadapi. Toh kita sudah membuktikan bahwa secara fisik aku bisa kok beradaptasi sama ketidaknyamanan gara-gara si es ini. Gitu. Gitu sih dari saya Mbak Siti Atira. Semoga menjawab ya Mbak. Kalau belum menjawab silakan open mic atau chatting lagi. Monggo Mbak Siti Atira. Kalau ada tanggapan silakan. Teman-teman lain mungkin? Oh iya, oke. Sama-sama Mbak Siti Atira. Semoga membantu ya, semoga bermanfaat. Dan boleh segera dipraktekkan. Baik, terima kasih untuk Kak Atira yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin teman-teman sini ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang ingin sharing. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ajeng. Apakah untuk membesarkan mindfulness artinya mereka harus dijauhkan dari gadget? Nah, ini dia. Terima kasih Bu Ajeng pertanyaannya. Ini saya pikir pertanyaan yang faktual gitu ya. Zaman sekarang, zaman pandemi ini. Gini, kalau misal tergantung usia anaknya ya. Kalau usianya memang balita dan belum sekolah, bukan artinya jangan pakai gadget sama sekali, tapi ada pembatasan.
Maksudnya begini, kalau anak zaman sekarang tuh sekolahnya kan memang gadget ya, kita nggak tahu pandemi ini berakhir kapan. Dan ketika dia nggak familiar sama sekali sama gadget, nanti juga akan sulit ketika harus melakukan sekolah PJJ gitu ya. Siapa tahu nanti anaknya masih kecil dan nanti at some point harus belajar PJJ gitu. Jadi menurut saya bukan artinya kita menjadikan si gadget ini barang yang sangat negatif dan nggak boleh disentuh, tapi lebih ke pembatasan. Jangan sampai separuh harinya dia lebih itu gaulnya sama gadget, bukan sama orang-orang di sekitarnya. Gitu. Nah, kalau anak kita tuh usia sekolah yang sudah memang butuh gadget mau nggak mau zaman PJJ ini, ya udah kita batasin pakai gadget hanya untuk kebutuhan sekolah saja. Jadi ya ketika PJJ, terus sisanya kalau masih TK kan nggak ada PR, nggak ada apapun yang dikomunikasikan guru lewat WA atau lewat Microsoft Teams atau G Drive gitu kan nggak ada ya kalau TK. Semuanya jatuh ke orang tua, ya udah diberesin gadgetnya. Seandainya hari itu memang dia minta game satu, ya udah kasih aja 1 jam gitu. Nah setelah itu sisa waktunya, kalau di total mungkin kalau sekolah PJJ biasanya kalau anak usia TK tuh sekitar 2 jam gitu ya. Kemudian ditambah 1 jam lagi untuk main, ya udah 3 jam aja sehari. Termasuk sekolahnya. Jadi bukan 3 jam main tok ya, bukan ya. 3 jam itu sudah termasuk sekolah. Sisanya kita siapkan aktivitas pengganti. Gitu. Entah itu masak bareng kita, entah itu mainan-mainan di luar gitu ya, main sepeda, kemudian membuat karya seni, entah itu main cat, main krayon, mewarna atau apapun. Nah, meningkat lagi kalau misalnya usia SD dan kemungkinan juga jam PJJ-nya juga meningkat, ya sama seperti tadi ya hanya sekolah aja dan akses yang dikasih ke anak itu buka hanya untuk pelajaran saja. Jadi seandainya memang dia harus WA-an sama temennya atau sama gurunya untuk proses tugas, ya udah kita awasin. Tapi setelah itu, ya udah dibereskan. Apalagi ketika hari sekolah ya, bahaya kan kalau hari sekolah, anak sekolah pegang gadget. Wah, anak-anak zaman sekarang tuh canggih-canggih. Kita nggak paham tuh gamenya gimana, dan tahu aja jalan tikus untuk buka gate-gate itu bisa aja mereka. Jadi memang itu harus dibatasin dan disingkirkan gitu. Jadi supaya mereka nggak ketergantungan gitu ya sama gadget. Itu sih dari saya, Bu Ajeng. Jadi memang harus lihat usianya dan lihat kebutuhannya. Begitu kebutuhannya selesai, ya ada penyeimbangan untuk kegiatan lainnya selain yang berkaitan sama gadget gitu. Dari saya begitu sih, Bu Ajeng. Semoga membantu atau semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oh iya, oke, sama-sama Bu. Baik, untuk Kak Ajeng, terima kasih atas pertanyaannya. Ini untuk Kak Heni, raise hand. Silakan Kak untuk bertanya. Selamat malam. Ya, Kak Niko. Tadi ya masalah anak gitu ya. Iya. Jadi anak saya itu kan kelas 3 sama 1 sekarang tuh. Nah, itu tuh ketika PJJ, ketika Zoom sama gurunya, mereka tuh emang suka ngapus gitu, malah mainin filter, mainin background gitu. Jadi nggak memperhatikan gurunya gitu. Itu gimana ya biar ya mereka perhatian gitu. Jadi kan kalau misalnya di luar PJJ memang udah ada aturannya, cuman boleh nonton 1,5 jam gitu kan. Memang sih di sela-sela itu juga mereka tuh suka cari-cari waktu buat nonton tambahan gitu ketika saya gitu tiba-tiba nyalain TV lagi gitu. Jadi saya juga khawatir gitu. Apa mereka tuh kayak khawatir kecanduan ya, jadinya tuh apa-apa tuh pengennya gadget gitu atau nonton gitu, senangnya tuh gitu. Padahal mereka tuh bertiga, ada adanya juga yang 4 tahun. Mereka sih suka main bareng juga atau menggambar gitu. Tapi ketika saya lengah gitu, suka tiba-tiba nyalain TV lagi gitu. Itu gimana cara mengatasinya? Makasih Kak Nika. Iya, terima kasih Mbak Heni untuk sharingnya dan pertanyaannya. Nah, memang di masa-masa pandemi ini, saya juga relate gitu ya dengan masalah itu. Karena di rumah juga ada 2 anak kecil, satunya kelas 6, satunya TK. Jadi, memang begitu. Maksudnya anak-anak itu sekarang lagi dalam kondisi yang juga tertekan sebetulnya. Apalagi kondisi pandemi ini kan membuat mereka jadi terbatas gitu ya dalam banyak hal.
Dan biasanya karena akhirnya mereka juga di sekolah butuh gadget, dan ternyata itu berbeda banget dari sensasi sekolah yang biasanya, mereka bisa jadi tertarik, terus habis gitu jadi kelepasan, jadi suka gitu banget. Akhirnya mungkin kalau tidak dikendalikan memang bisa jadi sampai ke level kecanduan. Jadi memang kalau misalnya seperti itu untuk pembatasan, lebih baik gadgetnya diambil. Nah, yang problem memang TV, karena TV itu kalau dibilang gadget zaman sekarang sebetulnya kalau untuk ranah teknologi modern ya, sebetulnya memang bukan harusnya gadget, bukan gadget gitu ya sebetulnya TV. Tapi kalau memang TV-nya TV yang smart TV, nah itu memang bisa jadi gadget karena di situ bisa ngakses YouTube, bisa ngakses medsos juga yang lainnya. Nah, kalau memang misalnya memang smart TV yang ada di rumah, ya kita cabut aja atau kita betul-betul matikan dengan konsekuensi memang anggota keluarga lain juga nggak bisa lihat gitu. Sebagai bentuk sebagai bentuk toleransi gitu sama anak-anak ini, kita nggak, ya udah deh semua satu keluarga nggak usah nonton gitu. Nah, kalau misalnya akhirnya mereka jadi main-main ketika belajar lewat gadget gitu ya, ketika PJJ, ya memang itu susah dihindari sih Bu. Maksudnya itu yang butuh untuk yang bisa untuk menegur secara langsung adalah gurunya. Nah, ketika gurunya akhirnya tuh jatuhnya ke kita lagi sebagai orang tua, ya nggak apa-apa, kita harus ingatkan anak. Kalau perlu anaknya dijaga dulu atau diberi konsekuensi. Jadi ketika misalnya sudah diperingatkan guru dan gurunya sampai menghubungi kita secara langsung, kita sampaikan itu ke anak. Kalau gurumu sudah protes loh ini, sudah sampai telepon bunda bahwa perilakumu tidak bisa diterima ketika kamu main filter, ketika itu kan mengganggu anak lain juga gitu ya, dan bisa menginspirasi anak lain untuk ikutan main seperti dia. Jadi kalau sampai kamu melanggar ada konsekuensinya. Nanti konsekuensinya bisa dibicarakan sama anak. Kalau kamu melanggar berarti apa yang bisa jadi konsekuensimu. Gitu. Jadi kita ajak anak untuk memilih konsekuensi yang menyenangkan dari dirinya diambil ketika dia melanggar kesepakatan yang sudah diikuti bersama gitu ya, sudah deal gitu. Berarti ya kalau itu dilanggar ada kesepakatan yang harus dijalani gitu. Gitu sih Bu menurut saya, karena proses PJJ ini juga butuh kerjasama antara guru, orang tua sama anaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya gurunya sudah kewalahan dan jatuhnya ke kita, ya mungkin kita bisa terapkan cara itu untuk membuat anak kita mau disiplin juga gitu akhirnya. Dari saya itu sih Bu Heni atau Mbak Heni, semoga menjawab. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, monggo open mic lagi. Oh iya, oke. Sama-sama Bu. Syukurlah kalau sudah menjawab. Ya, semoga bisa diterapkan di rumah. Baik, terima kasih untuk Kak Heni atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang ingin sharing pengalamannya. Oh iya, rasanya dapat kok Bu Ajeng. Katanya dapat. Ya. Dapat ya Mbak Daru ya. Saya bukan admin. Tapi biasanya dapat Bu, dapat kok, dapat. Iya, sama-sama Bu Ajeng. Syukurlah kalau bermanfaat ya. Karena tadi? Oh iya Bu Heni, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau tadi kan nanya tentang anaknya, nah ini tuh kalau boleh. Ya ini tuh apa ya? Kan katanya tuh biasanya kalau misalnya perempuan tuh bisa multitasking ya. Jadi misalnya sambil masak, sambil ngapain. Oh iya. Iya ya. Itu tuh sebenarnya bagus nggak sih? Tapi kan jadi nggak mindfulness ya. Jadinya. Iya betul. Itu apa ya? Emang kebiasaan misalnya sambil masak tuh sambil mikirin apa, harus ngerjain apa gitu. Bahkan ketika masak pun misalnya mau nyetok macam-macam tuh sehari tuh mau nyetok ini nyetok itu gitu, itu bisa nyampe seharian gitu, dan itu memang jadinya memang sangat kayak melelahkan gitu ya gitu, karena terus ya ngebagi fokus macam-macam di satu waktu gitu, jadinya itu bagus nggak sih kayak begitu, atau itu
ya udah satu-satu aja pelan-pelan, gak apa-apa lama gitu. Oke. Gimana? Iya, terima kasih banyak Bu Heni untuk sharingnya. Jadi saya sangat relate banget ya, karena saya juga ibu full di rumah sekarang ini kerjanya. Jadi apalagi terus banyak yang WFH di rumah, jadi ya makin begitulah kondisinya gitu ya, banyak orang, dan akhirnya kita mungkin jadi terpicu untuk ayo cepet gitu ya. Dan sebetulnya memang betul perempuan itu punya kemampuan untuk multitasking dibandingin laki-laki gitu ya. Jadi kita bisa ngelakuin apa yang kita lakukan beres, pikiran juga bisa ke-handle gitu ya. Sebetulnya memang bisa. Itu kemampuan innate atau kemampuan bawaan kita sebagai perempuan. Tapi memang ketika itu dilakukan eksesif atau berlebihan, jadi sehari itu mungkin kita berjam-jam melakukan itu akan sangat melelahkan dan bisa ke level burnout ya. Jadi kalau kita seperti itu tuh seperti kita memberi stres pada diri sendiri, memberi pressure, memberi tekanan. Dan stres itu memang ujung paling akhir itu adalah burnout gitu ya. Terbakar habis gitu kalau burnout itu. Lelah secara fisik, secara mental, dan akhirnya itu memicu banyak keluhan fisik yang nantinya bisa jadi penyakit beneran gitu nanti di akhir. Jadi memang sebetulnya tidak apa-apa dilakukan, tapi kita mungkin perlu setting waktu yang terbatas gitu ya, kita melakukan itu. Karena memang saya paham banget sebagai ibu, itu kadang kita seperti merasa dikejar-kejar oleh banyak hal gitu ya, termasuk waktu, termasuk memang timingnya anak-anak mungkin sekolah semua, mana di saat yang sama kita harus melakukan banyak tugas yang lain. Jadi kita batasi ibu, mungkin bisa membuat jadwal terlebih dahulu. Ketika saya mau melakukan itu tadi, multitasking itu hanya di beberapa jam saja. Nah, setelah kita lakukan itu, kita perlu ambil waktu sebentar, entah itu cuma 15 menit, atau mungkin kalau ya syukur-syukur bisa setengah jam gitu ya, untuk me time. Jadi me time itu maksudnya kita menyisihkan waktu untuk kita tuh beristirahat. Jadi pikiran kita dilepas dari yang tadi mode multitasking tadi, dan badan kita juga beristirahat. Caranya bisa dengan banyak hal. Sebentar, saya izin share screen ya. Bapak Ibu sebentar, saya buka dulu. Jadi saya kemarin memang ada memberikan materi burnout, itu saya berikan beberapa list aktivitas yang bisa kita pakai untuk menenangkan diri gitu ya. Nah, ketika kita nanti merasa kelelahan seperti itu, kita bisa pilih aktivitas yang bisa menenangkan kita gitu ya, menenangkan pikiran, menenangkan fisik kita. Sebentar saya carikan dulu ininya PPT-nya. Bentar. Tolong saya dibantu cek ya Mbak Daru, apakah sudah tampil? Sudah, Kak. Sudah ya, oke. Jadi ini adalah daftar aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah untuk menenangkan diri. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, ketika kita sudah melakukan yang namanya multitasking, karena memang itu kadang tidak bisa dihindari gitu ya, dalam kehidupan keseharian ibu rumah tangga gitu. Nah, ini memang kita bisa lakukan, kita bisa ambil waktu khusus, kalau bisa ya agak lumayan panjang sekitar setengah jam, kalau nggak bisa ya paling tidak 10 menit lah untuk kita lakukan salah satu dari ini. Gitu ya. Jadi kita bisa mandi, atau mungkin kalau waktunya kita sudah selesai mandi ya kita bisa lakukan sesuatu yang lain gitu, misalnya minum teh hangat atau kopi hangat, dan betul-betul di saat kita melakukan aktivitas ini kita betul-betul merasakan efeknya ke tubuh kita, ke pikiran kita. Jadi ya mindful itu tadi kita lakukan gitu ya. Contohnya nih, misalnya kita minum teh hangat gitu ya. Kan tadi seperti yang saya sampaikan, praktek mindfulness itu ada 3 hal tadi ya. Kita memfokuskan pikiran di saat ini, memfokuskan pikiran satu, kedua di saat ini, kemudian yang ketiga non-judgmental gitu. Jadi
kita tidak membuat penilaian apapun. Nah, saat kita minum teh hangat itu, kita bisa mengaktifkan tubuh kita untuk betul-betul menyerap pengalaman kita pegang teh ini tadi. Jadi misalnya kita hirup dulu baunya, kemudian kita rasakan pada saat yang bersamaan kita pegang gelasnya atau mugnya ini tadi hangat gitu ya. Kemudian bisa juga kita dekatkan yang hangat ini ke pipi kita gitu ya, kerasa banget hangatnya. Kemudian kita rasakan juga uap hangat yang keluar dari mug itu di wajah kita misalnya, di tangan kita. Terus ketika teh itu masuk ke mulut kita ya kita rasakan apakah itu manis atau itu sesuatu yang mungkin kalau teh lagi diet ya teh yang hambar gitu ya, nggak ada gulanya. Tapi sensasi hangat itu kan terasa di mulut kita. Nah, ketika kita tuh betul-betul memusatkan perhatian atau fokus ke situ, itu kita sedang merilis banyak hal gitu ya. Jadi kalau di tubuh itu langsung jadi yang tadinya tegang karena kita lagi lagi dalam mode bekerja yang multitasking tadi, itu kan menekan gitu ya, stressful buat badan. Nah, ketika kita lakukan itu langsung loose semua, langsung kalau dibayangkan tuh langsung kayak uapnya tuh hilang semua, keluar semua gitu ya. Jadi semua jadi rileks. Baik pikiran kita rileks, tubuh kita juga rileks gitu. Apalagi kalau kita misalnya menghirup uapnya tuh pakai nafas panjang gitu. Terus dilepaskan pelan-pelan gitu. Mungkin 2-3 kali itu sangat membantu. Padahal itu cuma 10 menit ya, tapi itu sangat bisa merestore atau kita jadi bisa stok emosi positif maupun kekuatan fisik kita bisa jadi terbangun lagi gitu. Ini nanti akan saya screenshot, nanti saya bagikan di saya bagikan di di grup. Oh, sebentar saya tanya dulu, Teh Sifat, boleh Teh Sifat, saya minta izin. Teh Sifat, katanya beliau nggak di tempat. Ya, nanti semoga boleh ya. Nanti kalau nggak gitu ya saya salin aja supaya ada daftar aktivitas yang bisa dilakukan di waktu yang singkat ketika kita lagi dalam kondisi atau ingin melakukan self-care gitu ya. Itu juga bisa dibuat aktivitas self-care. Dari saya begitu, Bu Heni, semoga menjawab. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Sudah menjawab, terima kasih. Ya, oke, sama-sama Bu Heni. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Masih ada waktu ya, Mbak Daru? Mbak Daru, apa masih ada waktu? Teman-teman yang ingin bertanya bisa via chat ataupun ada raise hand. Masih ada waktu ya Mbak Daru untuk tanya? Halo ya Kak, apakah suara saya terdengar jelas Kak? Terdengar, suara saya dengar? Jelas? Nah ini agak putus-putus sih. Halo? Mbak Daru? Teman-teman yang lain masih bisa mendengar suara saya atau sudah tidak terdengar? Masih, Mbak. Apakah suara saya terdengar jelas? Oh, masih. Masih. Oke. Iya, masih oke. Mbak Daru, ini ke mute kelihatannya Mbak Daru. Iya Kak. Ah ya, sudah. Iya. Oke. Aku pakai 2 device. Oh, makanya kok satunya masih mute. Oke. Ya, baiklah. Oke. Ini sinyal aku jelek, maaf ya Kak. Iya, nggak apa-apa. Saya juga ini takutnya tiba-tiba jadi nggak stabil terus freeze. Oke.
Silakan teman-teman yang mau tanya lagi, monggo. Teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Oh iya, Kak Niko. Iya. Aku mau nanya, Kak. Iya, boleh. Tadi kan yang terkait kalau mindfulness itu kan berarti ada anak sama ada orang tua. Jadi nanti itu melakukan suatu kegiatan, setelah itu nanti orang tua itu menjelaskan kayak berdiskusi gitu kan, Kak, kayak pelajaran-pelajarannya, kayak hal apa yang dirasakan seperti itu. Nah, kalau misalkan anaknya hanya mengerjakan suatu kegiatan tapi nggak didampingin sama orang tua, apakah anak itu sendiri bisa belajar secara mandiri mindfulness gitu, Kak, atau gimana? Atau emang harus banget didampingi sama orang tua? Oke. Kalau begitu lihat usianya ya. Kalau usianya masih sangat kecil, usia balita atau usia SD kecil yang di bawah 9 tahun, mungkin kita perlu tetap temani dengan intens gitu ya selama proses latihannya. Karena kan sebetulnya memang mindfulness itu mengajarkan anak kemampuan yang sebetulnya mereka belum bisa sebetulnya. Jadi kayak untuk fokus itu kan memang secara alamiah anak kecil belum bisa. Tapi itu bisa diajarkan gitu ya. Nah, ketika kita mengajarkan itu, memang kita harus hadir secara fisik di sekitarnya dia, atau kalau bisa di sebelahnya persis. Jadi ada yang memandu, dan dia sendiri nggak merasa kayak dilepas gitu ya, udah ya belajar sendiri ya, gitu. Itu nggak bisa juga, karena perlu feedback kan. Jadi kalau kita biarkan dia sendirian, nah itu yang mungkin akan kesulitan anaknya ini tadi. Dan akhirnya bisa saja menilai bahwa ini tuh beban, kayak PR gitu ya. Padahal sebetulnya kan kita ingin menumbuhkan kesadaran bahwa mindfulness ini sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang ini sehari-hari banget bisa kamu pakai dalam dalam keseharian gitu. Bukan sesuatu yang khusus kamu lakukan sebetulnya. Itu sih kesan yang sebetulnya kita perlu sampaikan gitu ya ke anak tentang mindfulness. Jadi intinya jangan sampai membebani dan jangan sampai membuat dia kesulitan ketika mempelajari mindfulness ini. Mungkin kalau SMP itu pun yang sudah masuk ke tahap remaja, di awal-awal kita perlu temani sambil kita berikan refleksinya gitu ya, atau kita ajak dia ngobrol supaya tergali gitu apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan saat itu gitu. Jadi memang tidak bisa ditinggal sih, kecuali anak SMP-nya tadi atau anak remajanya sudah berkali-kali melakukan sendiri, melakukan ditemani kita, jadi dia bisa melakukan itu sendiri gitu. Tapi itu pun buat saya juga harus di usia remaja ya. Usia ya SMP lah, sekitar 15 tahunan tuh mungkin kalau sudah sering atau sudah terbiasa bisa melakukan sendiri. Gitu. Gitu sih dari saya Mbak Naru. Tapi intinya memang tetap harus ditemani. Perlu feedback karena itu feedback. Baik, Kak. Berarti butuh ditemani karena memang tergantung usianya kan ya, Kak? Betul. Nah, kalau sudah SMA tadi seperti Mbak Siti Atira ya, itu kan memang sudah kemampuan berpikirnya itu sudah 80% sudah dewasa gitu ya. Semua device-nya itu sudah lengkap gitu. Sudah tumbuh dengan level yang setara lah sebetulnya sama orang dewasa. Nah, itu lebih bisa. Apalagi kalau misalnya kayak Mbak Siti Atira tertarik gitu ya, ikut ini, ikut webinar ini, kemudian tertarik untuk mendalami, nah itu akan lebih mudah untuk belajar. Karena ada niat gitu ya. Intinya kan niat. Nah, tapi kalau anak kecil, mereka nggak punya niat sendiri, nah kita yang harus memberikan atau encourage itu dari anaknya. Gitu sih Mbak Naru. Baik, Kak. Berarti kalau misalkan di usia aku kan sekarang 20 kan ya, Kak? Oke. 21 sih. Diskon 1 tahun ya. Iya. Kan labil-labil banget kan. Iya. Apalagi kayak kecemasan di masa depan. Berarti aku masih terlambat gitu nggak sih, Kak, dalam mempelajari mindfulness ini? Oh, sangat tidak sebetulnya. Mindfulness itu nggak ada batasan usia. Bahkan ketika lansia pun baru dong dengan konsep ini, dia bisa belajar sebetulnya. Kalau memang ya tadi itu ya ada niat
dan tidak dipaksa oleh siapapun tuh bisa banget. Apalagi Mbak Naru yang masih 21 tahun, bisa banget Mbak belajar. Jadi intinya tuh bukan karena nggak belajar ketika anak-anak, ketika dewasa lebih sulit. Enggak sih, enggak begitu. Justru memang ketika kita dewasa, kita sudah punya device itu. Jadi ya kita belajar secara mandiri sebetulnya bisa. Gitu. Jadi sangat nggak ada batasan usia. Dan orang, waktu itu saya pernah dapat klien lansia, ketika magang dulu ya, ketika saya kuliah, itu diajarkan teknik ini juga bisa. Bisa kok. Cuma memang kalau sudah lansia itu karena sudah ini ya, kemampuan berpikirnya juga mungkin sudah mengalami sedikit penurunan. Kalau memang bukan tipe orang yang reflektif, itu butuh pendampingan yang cukup lama supaya bisa mengenali sensasi di tubuhnya gitu. Karena kan kalau lansia tuh semua kemampuan sensorinya juga menurun biasanya. Nah, itu yang juga butuh pendampingan seperti kita mendampingin anak kecil gitu. Tapi sebetulnya bisa semua usia lah mempelajari ini. Gitu. Asal ya tadi itu ya, niat itu tadi. Kalau kita nggak niat tuh kayak beban. Nah, kalau udah beban ya sudah, kemungkinan besar untuk konsisten dan bertahan terus dalam proses tuh jadinya diragukan gitu. Gitu sih Mbak Naru. Nggak apa-apa dimulai dari sekarang, lebih baik. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya Kak. Iya, sama-sama Mbak Naru. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya lagi, atau ada yang ingin sharing pengalamannya. Silakan Mbak Silvi. Silakan Mbak Silvi. Halo, maaf, tanya lagi. Ya, nggak apa-apa. Monggo, silakan Mbak. Tenang, masih banyak waktu. Jadi kan kadang-kadang kalau habis ikutan yang kayak gini ya, webinar, baca artikel, baca apapun lah yang materinya daging kayak gini nih, ingat gitu, oh iya, mindfulness tuh penting, jangan istilahnya jangan gerasa gerusu gitu kan, dirasain. Sesekali tuh kita perlu merasakan sesuatu gitu ketika ngelakuin apa dirasain gitu kan. Tapi kadang-kadang tuh kalau lagi nggak inget itu ya itu geradak geruduk apa main cepet-cepet aja lah istilahnya. Nah, gimana? Apalagi kan kebetulan memang kalau dari kisahku aku polanya memang bukan pola-pola mindfulness gitu. Polanya memang pola yang langsung aja geradak geruduk gitu. Nah, gimana caranya supaya tetap ingat gitu loh Mbak Nika, bahwa kadang itu atau lebih baik kita setiap ngelakuin sesuatu itu ya mindfulness gitu dengan penuh kesadaran. Mana caranya unconscious mind kita itu mainnya ke arah situ, padahal kan pola yang diajarin kan nggak gitu, yang nancep kan nggak kayak gitu. Betul. Tapi supaya inget terus itu gimana? Kadang-kadang saya banyak lupanya. Ingetnya pas webinar, pas ke daily activities, ambiar semuanya, kena stimulus apa yang kesusu dikit gitu ya, terburu-buru dikit tuh ambiar udah. Nah itu gimana caranya supaya balik lagi inget kayak oke, aktivitas dulu, mana dulu yang dikerjain kayak gitu. Ada tips nggak Nika? Iya sih, ya saya paham. Memang kesulitannya itu ya, maksudnya ketika itu betul-betul dilakukan di keseharian, kadang kita lepas fokus gitu, lepas dari ingatan bahwa kita, atau bukan lepas ingatan, lepas niat gitu ya, tiba-tiba ya udah respon lama kita yang dipakai. Gini, kalau buat saya, yang pertama jangan menjadi beban. Intinya gitu, kalau nanti kita tuh akhirnya memaksakan, jadi apa ya, akhirnya ketika, loh kok aku nggak pakai mindfulness ya, waduh, nah itu sudah beban sebetulnya. Jadi nggak apa-apa, nge-flow aja. Nah, supaya kita mungkin tetap ingat, mungkin bisa dialokasikan waktu di pagi hari gitu. Jadi ada checkpoint gitu ya. Sehari itu ada checkpointnya. Jadi mungkin checkpoint kita, jadi checkpoint tuh kayak ini loh. Kalau kita tuh trekking di gunung atau kayak ada acara-acara apa tuh, kayak pramuka zaman dulu kita sekolah tuh ya. Kalau misalnya nanti ya checkpointnya yang pertama di pos ini gitu. Nah itu kita nanti setelah melakukan perjalanan, checkpoint di situ gitu. Lapor ke pos gitu ya. Nah, ini sama prinsipnya. Jadi kita sehari itu mungkin buat 3 checkpoint misalnya ya. Ini terserah kita sih, mau 1, mau 2, mau 3 boleh. Tapi ya mungkin lebih baik lebih dari 1 gitu ya, biar kita juga tetap ingat. Jadi misalnya saya ambil 3 checkpoint gitu. Checkpoint pertama ketika saya bangun tidur misalnya. Jadi kita bangun,
langsung ingat niat kita, iya ya, hari ini mindfulness ya. Coba kita komitmen satu aja aktivitas yang, jadi seperti kita proses membangun habit gitu, membangun kebiasaan baru. Nanti mindfulness ketika masak misalnya. Oke, nanti ketika masak ingat ya, mindfulness kan kita sudah punya list tuh, hari ini mau ngapain aja gitu. Kalau misalnya memang berat untuk semua aktivitas kita mindfulness, kan mindfulness tuh berat loh, nggak gampang memang. Jadi kita mulai sedikit-sedikit. Kita pilih satu aktivitas, misalnya masak itu tadi, nanti ketika masak mindfulness ya, gitu. Berapa lama masaknya, misalnya, oh aku masak 2 masakan, ya 1 jam lah, gitu, mindfulness. Berusaha, gitu, saat itu mindfulness. Oke, sudah, selesai checkpoint pertama. Nah nanti checkpoint kedua, mungkin jam 12, masak kita jam 10. Sehari misalnya masak 2 kali ya, jam 10 pagi sama nanti sore nyiapin makan malam jam 4 sore misalnya. Nah, kita checkpoint di jam 12 ini tadi, dicek, tadi aku sudah mindfulness belum ya ketika masak? Oh, sudah. Dan ternyata dalam waktu 1 jam aku masak ini tadi, mindfulness-ku itu ada di proses yang mana. Gitu. Nah, itu juga bisa membuat kita jadi punya feedback yang positif gitu ya. Oh, ternyata meskipun nggak semuanya mindfulness, dalam 1 jam itu saya sudah mulai memproses pikiran saya, memproses sensasi di tubuh saya, memproses perasaan saya, dan efeknya buat badan saya sekarang habis masak nggak terlalu capek gitu. Karena itu seperti seolah-olah kita lagi me time saat masak, karena kita menikmati semua sensasinya itu tadi. Nah, oke, jam 12 checkpoint, oke, boleh, ada hasilnya gitu. Nah, nanti checkpoint kita yang ketiga mungkin sekitar jam 6 sore gitu ya. Nah, kan jam 4 masak lagi. Tadi jam 12 ketika checkpoint kita boleh ingetin diri sendiri, nanti inget ya, masak lagi kan nanti jam 4. Iya, masak lagi, bener gitu ya. Kayak kita dialog sama diri sendiri. Ya, nanti kita jam 4 masak lagi. Oke, tadi kamu mindfulness ketika itu 1 jam, cuma 10 menit mindfulness-nya ketika kegiatannya motong-motong sayur misalnya. Oke, nanti sore kita coba sih, nggak cuma motong-motong sayur, tapi ketika kita ngoseng-ngoseng di wajan, ditambahi mindfulness-nya sedikit. Nah, nanti itu akan dievaluasi lagi di checkpoint ketiga, jam 6 sore. Tadi sudah melakukan belum ya? Oh, ternyata lewat. Ya udah, nggak apa-apa. Jangan judgmental. Nanti kalau judgmental hilang. Jadi ketika kita checkpoint itu sebetulnya juga sedang melakukan itu, sedang melakukan mindfulness. Maksudnya mindfulness kita menghadirkan lagi pengalaman yang tadi, dan kita sadari saat itu efeknya apa buat kita. Dan kita nggak boleh judgment. Ketika kita judgment, aduh nyesel rek, tadi kelewatan itu tadi. Nah, itu sudah judgment. Dan akhirnya kita jadi menyesali diri, jadi negatif gitu ya akhirnya. Kok tadi nggak begitu sih gitu. Penyesalannya keluar gitu. Dan emosi-emosi lainnya mengikuti gitu biasanya. Gitu sih Mbak Silvi. Jadi paling nggak tuh supaya kita diingatkan, terus sedikit-sedikit mulainya. Nah, nanti kalau itu sudah berjalan kurang lebih 2 minggu, mungkin bisa ditambahi. Checkpoint-nya tetap 3 kali, tapi nggak ketika masak aja misalnya. Ketika nemenin anak main, nah ditambah lagi. Jadi akhirnya nanti tanpa sadar, pelan-pelan, mungkin di setengah hari itu kita bisa mindfulness. Gitu. Jadi akhirnya nggak jadi beban kan buat kita, itu bagian dari habit kita akhirnya. Gitu sih dari saya Mbak Silvi. Jadi biar pelan-pelan gitu ya mulainya, sedikit demi sedikit. Ya, baby step ya, pelan-pelan. Iya, betul. Ya. Dan kalaupun Makasih gagal, banyak. ya. Dan kalaupun gagal ya nggak apa-apa. Toh nggak ada yang menilai kita gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa, toh itu ya proses. Yang paling tega menilaikan diri kita sendiri. Aduh, kok Iya, aku masih gini. betul. Aku kelupaan, kok aku nggak gitu. Betul. Ya, Biasanya memang. penilaian paling keras tuh dari diri sendiri ya. Memang benar sih. Iya. Ya, saya juga merasakan itu sih. Iya, betul. Jadi paling enggak dari situ kita Makasih belajar banyak Mbak Nika. Iya, sama-sama Mbak Silvi. Dari situ kita jadi belajar banyak hal gitu. Oke. Semoga membantu. Ya. Baik, untuk Mbak Sylvia, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang ingin sharing pengalamannya. Dipersilakan.
Masih ada 15 menit ya, kelihatannya Mbak Daru ya. Iya nih Kak, masih lumayan banyak waktunya. Masih ada 15 menit. Monggo, silakan. Ayo teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ini materinya bukan lumayan lagi sih, benar-benar sangat penting sih. Apalagi untuk buat teman-teman yang sekiranya masih yang belum menikah tuh penting banget ya Kak ini. Untuk ilmu parenting juga ya Kak. Iya, betul. Jadi yang belum menikah itu sangat sangat tidak terlambat untuk belajar sekarang gitu ya. Jadi bisa merencanakan nanti kalau udah punya anak apa sih yang harus dilakukan gitu. Atau apa yang sebaiknya, bukan harus ya, apa yang sebaiknya mungkin bisa dilakukan. Oke, rasanya belum ada yang merespon Mbak Daru. Iya nih, belum ada nih Kak. Iya, sudah menjawab semua kelihatannya. Iya. Ya. Alhamdulillah, iya. Amin, amin ya. Oke. Mungkin bisa langsung di closing statement aja Kak. Iya, boleh. Sudah nggak ada ya yang bertanya? Iya. Oke. Closing statement saya sih sebetulnya intinya mindfulness itu membawa kita jadi lebih bahagia gitu ya. Lebih bisa membuat kita mengelola pikiran dan perasaan kita yang mungkin tidak selamanya happy, tidak selamanya positif. Jadi ketika kita berlatih ini sebagai orang tua yang nantinya ingin mengajarkan keterampilan ini pada anak-anak, oh iya, Mbak Siti Atira mau nanya sebentar. Ya oke, saya simpan dulu deh, nanti saya ulangi lagi. Oke, Mbak Siti Atira, Silakan monggo. Kak. Silakan Mbak Siti Atira. Iya, masih bisa nanya, silakan. Belum selesai kok tadi. Closing statement-nya. Silakan. Mungkin lagi ngetik kali ya Kak. Oh, masih ngetik ya, sorry. Ya. Oke. Yang tadi sudah bertanya mau nanya lagi boleh loh, nggak apa-apa. Iya, Mbak Siti Atira apakah jadi bertanya? Atau nggak apa-apa open mic aja kalau misalnya. Kalau saya mau nanya boleh nggak, Mbak? Oh, boleh. Silakan. Tapi Dengan saya Mbak Ira. Iya, Nih mohon maaf. silakan. Tadi kan saya nih ngikutinnya putus-putus nih karena sambil ngurus bocah. Jadi Iya. saya mau tanya kalau mindfulness ini sebenarnya kalau untuk anak-anak itu seberapa pentingnya diajarkan? Terus bagaimana kita mulai bisa mengajarkan mereka pada awalnya gitu? Oke. Gitu aja Mbak, terima kasih. Sama-sama. Anaknya usia berapa ya Mbak Ira? Anaknya yang paling kecil saya 1 tahun, terus ada 7 tahun, 9 tahun, sama 14 tahun yang sudah SMP ya, sekarang juga ada. Oke, jadi rentang usianya dari anak balita sampai anak SMP gitu ya? Iya. Anak remaja maksudnya, sudah masuk usia remaja. Oke. Kalau positifnya tadi sudah saya sampaikan di PPT, atau saya mau tampilkan lagi biar kelihatan? Boleh Mbak, boleh. Boleh, oke. Sebentar ya. Saya share screen. Oh, sebentar Mbak Siti Atira, kenapa? Oh ya, oke. Sebentar ya Mbak Siti Atira ya. Habis gini saya ke pertanyaannya Mbak Siti Atira, sebentar. Oke. Nah, ini dampak positifnya Mbak Ira.
Jadi dampak positifnya untuk anak itu ada 4 ini intinya. Jadi bisa meningkatkan kemampuan konsentrasi dan fungsi eksekutif anak. Itu maksudnya anak jadi bisa, kemampuan berpikir anak itu jadi bisa lebih berkembang gitu ya. Terus dia juga lebih bisa konsentrasi ketika sekolah. Singkatnya begitu. Kemudian ketika mereka ada masalah atau menghadapi kondisi yang penuh tekanan, mereka jadi lebih bisa mengelola stres gitu, lebih mudah untuk diajak merasa tenang, merasa damai gitu. Kemudian karena memang itu juga bisa menurunkan stres dan kecemasan, maka anak jadi lebih bahagia dan nantinya juga bisa mengembangkan kontrol diri yang sehat. Nah, memulainya dari mana? Kalau misalnya memang anaknya Mbak Ira itu dari berbagai macam usia ada gitu ya, ada yang balita, ada yang usia sekolah, ada yang remaja. Mungkin yang bisa dimulai pertama kali adalah Mbak Ira sendiri sebagai orang tua itu belajar mindfulness gitu ya. Maksudnya bukan hanya bermeditasi, tapi lebih menerapkan prinsip mindfulness tadi yang kita paying attention, memperhatikan kondisi di saat ini, sekarang ini gitu. Kemudian yang ketiga non-judgmental, jadi kita tidak menghakimi apapun yang kita rasakan saat itu, gitu. Jadi tadi yang sudah saya contohkan, ketika kita misalnya lagi minum teh, gitu ya, itu kita amati tehnya itu rasanya gimana, gelasnya ini hangat atau enggak, gitu. Jadi sangat bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai ibu, gitu. Dan itu nanti yang bisa kita tularkan ke anak lewat role model kita ini, dan mungkin juga nanti ketika kita melakukan mindfulness, anak jadi lebih bisa melihat gitu ya efeknya yang kita tadinya mungkin gampang marah, gampang tertrigger sama rumah kotor misalnya. Nah, sekarang kita jadi lebih sabar, jadi lebih positif gitu menghadapi situasi yang sepertinya tuh kacau gitu. Itu sih Mbak Ira. Nanti mungkin bisa disimak lagi, kan ini kan dapat recording ya. Nanti Mbak Ira bisa menyimak lagi penjelasan saya yang lebih detail lagi di depan tadi. Gitu sih dari saya Mbak Ira, semoga menjawab. Baik, terima kasih banyak Mbak Nike. Ya, sama-sama. Kembali ke pertanyaannya Mbak Siti Atira ya, Mbak Naru tadi ya. Oke. Mbak Tira belum menikah, tapi bertanya kepada anak tentang apa yang terjadi hari ini, senang atau sedih. Itu termasuk mindfulness atau bukan? Oke, jadi lebih ke refleksi ya sebetulnya. Kalau mindfulness itu memang lebih ke fokus di saat ini gitu. Kalau yang kita tanyakan tadi pengalamanmu bagaimana, itu lebih ke refleksi. Nah, kalau misalnya itu ditarik ke sekarang, ketika tadi kamu cerita pengalamanmu yang tidak menyenangkan tadi itu, sekarang perasaanmu bagaimana? Nah, itu mindfulness. Itu efeknya ke badanmu ketika kamu bercerita ini, pengalaman yang tidak menyenangkan tadi, sekarang efeknya ke badanmu apa? Kamu deg-degan enggak? Tanganmu kaku atau enggak? Gitu. Atau mungkin perutmu melilit atau tidak? Atau ya kamu rileks aja, biasa aja. Terus perasaanmu gimana? Apakah teringat pengalaman itu jadi sedih lagi, atau ya sudah nggak apa-apa, let go, bisa, atau begitu. Terus pikiranmu bagaimana? Nah, itu mindfulness. Tapi kalau kita refleksikan atau hanya membahas yang tadi terjadi, itu bukan mindfulness. Jadi intinya kalau mindfulness tadi betul-betul paying attention itu tadi pada semua pikiran, perasaan, sensasi tubuh, objek yang kita pikirkan pada saat ini. Nah, itu yang kita bahas. Nah, itu baru belajar mindfulness. Gitu sih, Mbak Siti Atira. Semoga menjawab. Oke. Ya, terima kasih, Mbak Siti, sama-sama. Oke. Apa saya langsung closing lagi, melanjutkan yang tadi? Boleh, Kak. Silakan. Iya, oke. Waduh, tadi ngomong apa ya sampai lupa tadi sebentar. Jadi intinya belajar mindfulness itu kita bukan hanya meditasi, itu adalah gaya hidup yang bisa kita terapkan dalam berbagai aktivitas di kehidupan kita gitu ya. Jadi memang banyak sekali miskonsepsi tentang atau kesalahpahaman gitu ya tentang mindfulness ini. Nah, semoga setelah dengan adanya webinar ini kita jadi merubah
persepsi gitu ya pada mindfulness, bahwa ini nggak cuma meditasi, tapi suatu gaya hidup, suatu tools atau suatu cara yang bisa kita pakai dalam keseharian kita, dan itu akan membuat kita jadi lebih positif dalam menghadapi hidup. Jadi kita bisa lebih mengelola stres kita, mengelola pikiran dan perasaan kita supaya nggak responsif gitu ya, supaya nggak reaktif. Jadi nggak otomatis semuanya, karena memang kita memilih untuk merespon dengan cara seperti itu. Gitu. Dan semoga dengan kita mempelajari itu, kita bisa menularkan kemampuan ini ke anak-anak kita lewat role model, kita memberikan teladan, dan juga mungkin kita juga bisa memberikan latihan-latihan yang bisa bisa menginspirasi mereka untuk meneruskan ini nanti ke anak-anak mereka juga. Gitu sih. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan webinar ini. Oke, dari saya itu, Mbak Daru. Baik Kak, terima kasih atas waktunya yang sudah memaparkan materi pada malam hari ini. Semoga materinya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama tentang mindfulness ini, karena kan memang banyak banget dampak positifnya, terutama untuk anak-anak seperti itu kan. Mungkin cukup dari saya Kak. Maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan, apalagi tadi sempat kendala sinyal juga. Saya ucapkan terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.